pagi sahabat Bina Mandiri. Sebelum kita mulai podcast hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk semua saudara kita Arema-Aremanita yang telah menjadi korban pada tragedi Kanjuruhan. Al-Fatihah. Semoga mereka yang menjadi korban tragedi di Kanjuruhan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadahnya dan husnul khotimah. Baik. Saat ini kita kedatangan tamu Pak Zainur Rahmat ya. Beliau adalah Ketua DPD Aspataki Jawa Timur yang baru saja terpilih. Saya ucapkan selamat Pak Zainur. Terima kasih. Ya. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Zainur. Kebetulan beliau juga salah satu Direktur P3MI PT Bina Dinamita Rama. Oke, baik. Kita ingin menggali sebagai Ketua Asosiasi Aspataki tentang apa sih P3MI dan peran dari Asosiasi Aspataki. Baik, yang pertama Pak Zainur, ada berapa sebetulnya P3MI ini di Indonesia? Data yang saya tahu, ya, yang saya terima terakhir itu ada 329 seluruh Indonesia. Kemudian untuk Aspatakinya ada berapa? 156 untuk pusat ya, seluruh Indonesia. Berarti separuhnya ya Pak dari seluruh itu ya. Kemudian untuk Jawa Timur sendiri total berapa? Untuk Jawa Timur sendiri yang pusat itu sekitar 51 pusat Jawa Timur yang menjadi anggota Aspataki, dan ditambah cabang itu 21. Oke, 50 ini berarti ada dari asosiasi lain di Jawa Timur? Oh enggak, 51 itu anggota Aspataki. Maksudnya kalau Jawa Timur sendiri yang pusat ada berapa? Ada sekitar berapa ya? 57. Oh, berarti mayoritas Jawa Timur adalah anggota dari Aspataki. Baik. Kemudian P3MI anggota Aspataki, kita fokus di Jawa Timur aja ya. Mayoritas menempatkan ke mana Pak? Kalau boleh tahu, dan sektornya apa Pak? Mayoritas untuk kita ya. Kita P3MI yang ada di Jawa Timur khususnya itu domestik, pembantu rumah. Oh, pembantu rumah tangga. Oke. Mayoritas itu Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Oke. Tapi yang terbanyak itu adalah Taiwan dan Hong Kong. Apalagi sekarang Taiwan SKK itu gaji naik. Iya. 20.000 sekarang. Iya, 20.000 ini. Setara 10 juta sekarang. Wih, luar biasa 10 juta. Terus kemudian kalau tadi saya menanyakan tentang mayoritas, itu berapa persen Pak? Mayoritas mereka ya 80%-an. 80%. Ya. Jadi 80% mereka P3MI. Jadi P3MI itu adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Itu menempatkan 80% sebagai di sektor domestik untuk pembantu rumah tangga di negara Taiwan, Hong Kong yang tadi Bapak sebutkan ya Pak. Siap. Kemudian maaf Pak, dari hal seperti itu Pak, masyarakat ini menilai atau ada semacam deviasi. Jadi ada semacam perubahan. Mereka kalau mau kerja ke luar negeri, kalau lewat PT itu pasti jadi PRT. Sedangkan yang lain kan, sektor lain kan banyak Pak, misalnya mau jadi teknisi atau hotel atau apa, itu daftarnya di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Padahal sesuai dengan Undang-Undang 18 itu yang boleh menempatkan itu hanya 3, yaitu P3MI sendiri, kemudian perorangan mandiri atau untuk perusahaan sendiri. Tambah badan nggak ada dalam undang-undang masalahnya. Ya, penempatan pemerintah tidak ada. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana? Begini, kalau kita sih selalu berpandangan Betul. Yang boleh menempatkan itu ada lembaga-lembaga seperti PTMI,
perusahaan yang yang memang menempatkan tenaganya dalam negeri untuk perusahaannya sendiri. Ya. Terus perorangan. Perorangan itu di pasal 63 ya. Nah itu yang boleh. Kalau LPK itu kan penyiapan. Betul. Penyiapan, dia menyiapkan calon pekerja migran agar kompeten, nanti penempatannya itu ke luar negeri itu harus menggunakan melalui PTKI atau mandiri. Itu betul itu. Betul. Tapi kalau selama ini ada LPK itu ya harus kita luruskan. Betul. Cuma ya tadi karena Bapak sampaikan tadi mayoritas kerjanya hanya PRT, sehingga mereka berpikiran tuh kalau mau ke luar negeri, saya nggak mau jadi PRT, saya mau kerja leaders misalnya. Ya. Maksudnya nggak ada, maksudnya gimana? Kok adanya LPK gitu loh Pak. Ya ini yang menjadi kebingungan dari masyarakat. Oke. Tapi selama ini sudah dalam tahun-tahun ini semua negara sudah banyak yang sudah dibuka, dan ketiga LP sendiri sudah mulai kita ke sana, ke arah sana sudah mengembangkan sayapnya untuk ke sana. Hanya ya di perjalanan masih adalah penyesuaian kendala-kendala itu. Dan sekarang pun ada beberapa negara yang sudah paham bahwa yang dulunya menggunakan LPK sekarang harus menggunakan harus kembali ke P3M. Itu yang kita harapkan. Kecuali mungkin mereka menyiapkan terus bekerja sama dengan P3MI atau mereka menyiapkan mereka berangkatkan secara mandiri, atau mungkin bisa seperti itu karena kepentingan usernya. Jadi akhirnya kita merasa P3MI itu agak tersisihkan. Bisa begitu kan? Ya nggak seperti itu. Baik. Jangan seperti itu. Baik. Ya, makanya kita sekarang menanyakan ke Pak Zainur, kenapa P3MI kita itu kok fokusnya 80% di domestik? Kenapa tidak membuka pasar baru? Gini, kita ini ada di zona nyaman. Kenapa saya katakan di zona nyaman? Untuk merekrut dan kebutuhan user di luar negeri tentang domestik itu sangat tinggi. Dan sumber daya manusianya pun yang di dalam negeri yang membutuhkan dan yang mendaftar itu pun sangat banyak. Jangan terlalu banyak. Kita tidak mencari dan mereka mendaftar dan banyak sekali. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, membuat mereka kompeten. Itu bagi LPK yang sudah terbiasa mendidik mereka itu sangat mudah. Ketimbang umpamanya sekarang kita membuat kompeten mereka itu kan sesuai dengan spesifikasi sana kan susah. Betul. Biaya gitu ya. Kalau ini udah kita bahasanya, terus budayanya, terus jobnya apa, kita itu yang mungkin menjadi zona nyaman bagi kita semua. Kemudian, sorry Pak, apakah memang kalau kita mau membuka pasar baru itu sesuatu hal yang susah kan? Atau memang tantangannya terlalu besar sehingga mereka di zona yang nyaman aja? Itu. Gini, kita pernah mencoba ada tidak semua negara itu ada hubungan kerjasama tentang penerimaan penempatan tenaga kerja dari Indonesia dengan negara-negara tersebut. Walaupun di negara tersebut itu banyak job yang harus kita masuk. Itu yang pertama. Tidak ada akhirnya. Sedangkan kita di dalam P3MI itu selalu berpedoman pada undang-undang. Setiap kita akan menempatkan calon pekerja itu harus sesuai dengan undang-undang 18, harus ada job order, harus ada SPP, dan sebagainya. Nah, kita harus seperti itu prosedural ya. Sedangkan bagaimana kalau umpamanya kita ada di negara-negara baru tidak ada itu tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak user yang tidak mengikuti. Jadi harus ke KBRI, ngurus, wirawiri gitu ya. Tidak satu hari selesai, itu yang membuat. Sekarang contoh gini,
Di Malaysia ini baru dibangun sistem komunikasi namanya sistem. Ini ribet sekali. Ya. Banyak user itu yang mengeluh. Ada yang mengeluh tentang keterlambatan, ada mereka yang memang males untuk mengupload, jadi mereka nanti kita download, upload lagi, di-download mereka, di-upload lagi. Jadi memang keuntungannya kita tidak usah ke Malaysia, kita tidak usah bertemu dengan mereka, itu salah satu. Jadi kendalanya itu di sini. Berarti maaf, si permit tadi dari Indonesia Pak? Si permit itu Indonesia. Oh, punya KBRI. Berarti bisa dikatakan prosedur kita yang terlalu berbelit. Kalau kita ingin membuka negara baru, gini, mungkin ketidakbiasaan. Sesungguhnya si permit itu kalau umpamanya sudah jalan, user paham dan kita juga paham, itu lebih baik. Jadi menghemat banyak. Ya. Kita tidak usah ke Malaysia, kita pun juga tinggal download dan seperti itu. Sekian lagi, itu yang kecuali nanti ada cara-cara tersendiri, nggak usah download, nggak usah scan, di-upload lagi, itu mungkin. Ya, boleh. Kalau saya boleh ngeritik ya Pak, mohon maaf ya Pak. Kalau Bapak tadi bilang menyatakan harus ada kerjasama antar negara, kita pun sebetulnya dengan semua negara yang saat ini ada, itu kan tidak semuanya ada kerjasama. Contoh misalnya Taiwan. Paling gampang ini Pak. Ya. Jadi kita tidak punya kerjasama formal karena Taiwan itu bukan negara yang dia mengaku negara, kita tidak mengaku negara. Itu. Kemudian misalnya kita ada perjanjian tertulis misalnya Arab Saudi, sampai sekarang kan masih moratorium, ribet kalau gitu, tapi ya tetap berangkat ya itu. Jadi mungkin kan sebetulnya ada peluang-peluang kita bisa mengisi negara-negara baru. Ya, memang kalau umpamanya seperti itu dilakukan, P3MI yang mempunyai izin itu tidak karena kita terikat harus mematuhi undang-undang. Nah, salah satu cara kalau seperti itu mandiri itu. Jadi apply visa sendiri dan sebagainya, dan itu banyak Jerman dan sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dari Asosiasi Aspataki sendiri ada nggak usaha-usaha untuk mengembangkan pasar baru? Kalau saya boleh tanya. Kita selalu bergandengan dengan pemerintah. Pertama selalu mengikuti job fair, business meeting pemerintah yang selalu bergandengan dengan Aspataki. Kita selalu mengajak anggota yang mau, tapi memang susah ya karena ada di zona nyaman tadi. Jadi zona nyaman itu tadi, jadi memang susah memang. Hanya beberapa yang juga kita sering kedatangan tamu, pernah datang ke Aspataki, tapi nggak tahu kelanjutannya bagaimana, kita nggak tahu. Karena gini, teman-teman kalau saya analisa terlalu nyaman dengan yang sekarang ini, Jadi untuk yang baru, punya supaya yang baru itu mereka yang agak susah. Susah ini tuh dalam hal meresource kandidatnya. Karena mohon maaf selama ini teman-teman P3M itu kan meresource, mohon maaf ya Pak, dari desa-desa yang mereka untuk bekerja yang di sektor domestik. Kemudian mereka mungkin susah beralih ke yang sektor lebih profesional, misalnya seperti itu. Yang kesusahannya? Mungkin salah satunya itu ya. Dan juga kita gini, mungkin satu resiko lagi. Kita tidak terbiasanya dengan job-job seperti itu. Yang kedua, terus ada pembayaran itu yang harus membiayai diri sendiri. Karena pengalaman kalau formal seperti yang ada kalau selama di Taiwan harus bayar, terus nggak berangkat, di cancel, itu kan masalah sendiri. Beda dengan domestik ini kan nggak bayar. Kan itu. Jadi yang di teman-teman yang dipilih teman ketenangan hati. Ya memang sih kalau Pak, saya bisa terima alasan itu, ketenangan hati itu bisa. Memang selama ini
apa namanya, mencarinya mudah karena tidak ada pembayaran di depan. Betul. Ya. Dan kandidat juga bisa ada potong gaji, Betul. ya, sehingga akan memudahkan dalam hal mencari resort tersebut. Tapi sekarang gini Mas, untuk negara-negara tertentu itu sudah zero pembiayaan. Ya, Malaysia dengan seperti Malaysia itu tanpa potongan langsung bisa. Ya, Dan gajinya bagus. bagus ya. Malaysia. Malaysia. Saya surprise Pak kalau Malaysia Iya. Bapak bisa bilang bagus karena dulu kita melihat Malaysia itu adalah yang terendah, betul ya. Kita kalau mengirim itu Hong Kong, Taiwan itu yang high class, Ya, betul. nggak keterima di high class, second classnya Singapura, Iya. terakhirnya ya Malaysia dan Brunei. Ya. Sekarang Malaysia tinggi, 1.500 ringgit. 5 jutaan. juta. Berarti ya mirip-mirip Singapura lah. Singapura ya. Tapi kan Malaysia ini jelas Gratis sudah ya? tanpa potongan. Oke, tanpa potongan. Berarti karena memang permintaan Permintaan tinggi, sumbernya nggak ada. sebenarnya nggak ada. Baik, terus kita berbicara asosiasi nih Pak. Ya. Asosiasi ini yang saya tahu ini yang paling tua itu Abjati. Siap. Ada Spataki, kemudian ada Himsataki, terus yang paling baru Perpemindo. Ya, saya nggak tahu berapa jumlah masing-masing anggota ya Pak ya. Menurut Bapak, kenapa Pak kok bisa terjadi sampai 4 asosiasi dalam industri sejenis? Di Indonesia itu ada kebebasan bersyarat Ya, dan betul. dilindungi oleh Betul. ini demokrasi. Demokrasi itu kenyamanan. Ya, Kita berkumpul dengan siapa kenyamanan, dan gitu kan, bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi. Itu mungkin salah satu yang ideologi. Dan kita tidak membatasi dan tidak menghalang-halangi ada anggota maupun siapa dengan siapa, kita pun tidak, karena tidak ada aturan. ini. Kalau saya melihatnya itu hanya kenyamanan saja, berkomunikasi, berdiskusi, hidup bersama, kadang-kadang berkumpul bersama, itu aja. Jadi kebetulan kalau Aspataki ini kan kebanyakan itu kan Asia Pasifik. Aspataki itu kan kebanyakan. Kalau Abjati itu kan banyak yang dulu. Ya, Kan kalau di kota-kota kan. ya. Walaupun di Abjati pun juga ada yang Ya. Asia Pasifik juga ada, tapi mayoritas kan ada. Baik. Sorry, apakah karena kan begini Pak, dengan banyaknya asosiasi ini kan membuat nilai tawar kita itu kan kecil ya Pak, rendah. Berikan begitu. Nah, seperti itu. Justru kalau saya melihat sebaliknya, ini merupakan kompetisi yang bagus, ya. Jadi setiap asosiasi itu ingin ya membawa anggotanya lebih bagus. Ya, baik itu kita berlomba-lomba mendatangkan apa namanya user, kita asosiasi, kita lomba-lomba selama ini loh ya. Ya. Seperti baru-barusan yang ini ngajak anggotanya ke Malaysia, yang satunya ngajak ke Taiwan, kan itu kan bagus itu kan. Betul. Terus kita pun berkomunikasi dengan pemerintah pun sama seperti itu. Jadi tidak hanya satu arah, pemerintah itu berbicara dengan Aspataki saja. Hanya keputusannya kan nanti kan enak juga, kan tidak mewakili juga, gitu kan. Tapi kalau ada beberapa pilihan, pokoknya ada masukan dari Abjati, ada masukan dari Perpemindo, jadi ada masukan dari Aspataki, itu kan lebih bagus. Jadi pemerintah itu mempunyai suatu banyak sumber. Oke. Saya paham Pak untuk hal itu ya Pak. Cuma terlebih lagi itu yang saya maksud adalah, mohon maaf ya Pak, saya tanpa mohon maaf pemerintah tidak menuduh ya. Kan juga bisa pemerintah itu mengadu domba misalnya ya Pak. Sorry ya, Aspataki punya ide A. Saya tidak mau idemu, saya pakai idenya Abjati saja. Abjati mau kok seperti itu. Jadi akhirnya kita tidak bisa punya kesatuan tawar ya. Kita menawar. Oke, saya tidak mau zero cost nih Pak. Kita semua tidak mau zero cost, tidak apa-apa. Jadi mau, misalnya begitu. Jadi seperti kita akan sorry loh ya pemerintah, maaf ya. Apa mengurangi dasar ya. Bagaimana Pak? Tapi selama ini itu belum ada.
Jarang tidak ya Pak ya? Dan kami mengharap ke depannya tidak ada. Ya baik. Gitu ya. Komunikasi kita antar asosiasi itu bagus, Ya. bagus dan selalu. Memang ada sih dari beberapa anggota ketidakpuasan itu biasa kan biasa. Tapi yang penting asosiasi secara utuh antara Akjati, Aspatagi, Perpemindo itu kita bisa berkomunikasi. Dan ini untuk kepentingan kita semua. Bidangnya satu, usahanya satu, maksud kita saling memiliki. Oke. Berikutnya Pak, kita lihat sekarang ini negara penempatan sudah mulai membuka. Pandemi sudah mulai turun, tidak seperti 2020 sampai 2021. Tetapi penempatan kita, kalau kita lihat secara maaf ya, mungkin datanya beda-beda ya. Cuma kalau kita lihat secara kasat mata saja, penempatan itu masih seret sekali, betul Pak? Gini, memang penempatan tidak selancar yang sebelum pandemi. Karena apa? Satu, ini pandemi baru mulai reda. Seperti Hong Kong, Taiwan baru bulan kemarin mencabut karantina. Jadi ini baru. Terus yang kedua, kita yang karena kita mempunyai yang namanya undang-undang baru itu membutuhkan penyesuaian. Jadi penyesuaian itu yang kita butuhkan. Bahwa masyarakat yang harus paham bahwa di dalam Undang-Undang 18 ini jelas sekarang dibedakan bahwa kalau dulu P3MI itu dari hulu ke hilir menguasai, merekrut, melatih dan menempatkan. Tapi sekarang tidak Mas. Sekarang itu melatih, menyiapkan itu bagiannya LPK dan pemerintah. Nah, sedangkan yang P3MI itu adalah bagian. Nah ini ada proses ini karena itu macam-macam dengan post-aku dan sebagainya. Ini yang kita harus terbiasa nantinya. Dan ini baru dikomunikasikan, dibangun, kita selalu komunikasi dengan pemerintah dan sebagainya. Mohon maaf, menurut Bapak sendiri ya, compare menurut asosiasi ya, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang 39 dan undang-undang 18 ini, apakah undang-undang 18 ini lebih susah, lebih berat untuk dilaksanakan, mengingat kita fokus pada P3MI ini beberapa tugas untuk tupoksinya dicabut, misalnya tidak boleh merekrut, kita tidak bisa merekrut, hanya cari job, menempatkan dan menyelesaikan masalah. Kalau tidak boleh merekrut, bagaimana bisa ada pendaftaran seperti itu misalnya. Nah, menurut Bapak bagaimana? Gini, Undang-Undang 18 kalau memang bisa berjalan dan harus berjalan, ini undang-undang yang paling bagus. Bagus sekali. Jadi jelas sudah kita P3MI itu bagi KMI justru lebih menguntungkan ya, karena dia tidak usah merekrut, tidak apa, kita tidak mau. Dan kehadiran pemerintah di sini sangat-sangat besar sekali. Dia harusnya melatih, menyiapkan dengan biaya negara. Harusnya. Iya, karena undang-undang itu. Iya. Undang-undang pasal 39, 40 dan 41 ya. Itu di situ baru pemerintah pusat, daerah, provinsi itu dengan biaya tupoksi, biaya pendidikan ya. Itu membiayai mereka itu. Dimana rata-rata kalau umpamanya pelatihan itu sekitar permintaan itu gratis ya. Nah, itu bagus buat pemerintah. Nah, kan yang besar penempatan itu kan di sektor itu, di sektor pelatihan. Nah, itu sangat bagus sekali kalau umpamanya bisa dilakukan. Pendaftaran langsung ke LPK, kan gitu. Setelah LPK LTS, kita tinggal itu. Nah itu kalau umpamanya bisa jalan, gitu. Karena ini kalau umpamanya bisa jalan, ini sangat meminimkan kasus. Karena kalau jujur ya, kalau kita merekrut, kita melatih, itu kalau sudah kita mengeluarkan biaya rekrutmen tinggi, anak ini kompeten atau tidak kompeten, harus diberangkatkan. Inilah ya kasusnya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Oke. Jadi sekarang bisa lebih objektif. Iya. Karena P3MI mengambil dari sumber yang memang sudah kompeten. Dan pemerintah harus tanggung jawab itu. Pemerintah harus tanggung jawab.
Karena dia sudah mencetak kompetensi, kompeten atau tidak kan? Kalau ada masalah berarti nggak boleh salah DPRI, berarti salahkan pemerintah. Bukan saya ngomong ya Pak ya. Dia yang melatih. Baik kalau gitu. Nah, kalau dari gaya dari pembicaraan kita tadi itu, Bapak lebih mohon maaf, undang-undang ini lebih kepada masih di sektor domestik. Ya, undang-undang ini masih di sektor domestik. Ya. Masih banyak mengatur sektor domestik. Jadi formal akhirnya diatur dengan sistem domestik. Ya, betul. Tapi mungkin yang membuat undang-undang ini mungkin beranggapan kalau formal itu tidak perlu diatur karena baik-baik saja. Nah, karena makanya akhirnya kan sesuatu yang pengaturannya berbeda diatur dengan sesuatu yang sama, itu tentu tidak akan membuat mudah. Betul ya? Jadi misalnya mohon maaf, kalau domestik oke lah harus dilatih. Sekarang kalau misalnya kita mau menempatkan insinyur teknik, apakah insinyur teknik perlu dilatih? Yang penting punya kompetensi. Nah, kemudian masih harus mengikuti aturan LTSA segala macam itu, apakah membuat mereka tidak tambah susah? Ya. Jadi bagi orang yang sudah merasa kompeten mungkin tidak penting. Ya, tapi karena undang-undangnya menyatakan seperti itu, akhirnya mau tidak mau dia mendowngrade. Ya, dan mengikuti undang-undang itu harus ID-kan diri, harus terus dia itu ikut uji kompetensi. Belum tentu tahu di mana uji kompetensi. Kalau bangunnya tergantung ya ini kompetensinya apa? Ya karena kan mohon maaf Pak. LSP-nya apa sudah tersedia atau belum? Ya, kita tidak tahu. Seperti yang Bapak sampaikan, LSP-nya ada apa tidak? Ya. Karena LSP itu yang saya tahu itu malah lebih banyak LSP untuk domestik. Yang saat ini ada 18 LSP se-Indonesia untuk sektor pembantu rumah tangga. Nah, jadi kan kita bisa mohon maaf berasumsi bahwa kita ini fokusnya pemerintah, mohon maaf swasta. Tadi Bapak menyebutkan 80% juga, akhirnya kita itu ya muter-muternya ya di domestik aja akhirnya gitu Pak. Ya kita semoga lanjut ke depan, jangan terlalu muter-muter di sini. Ini kan zona nyaman saya bilang tadi. Ya. Kita harus mengembangkan. Semua merasa masih di zona aman Pak. Jadi akhirnya yang sektor lain itu akhirnya tidak tersupport lah, ya begitu. Ya. Sekarang kita balik lagi sedikit Pak kepada sahabat Bina Mandiri ini yang menyaksikan ya Pak. Mereka ingin tahu Pak, kalau misalnya saya seorang koki nih Pak, bagaimana kalau saya harus mau bekerja keluar? Kalau kita lihat petanya 80% sektor domestik atau rumah tangga. Ada saran Bapak? Saya gini aja sarannya. Bagi semua sahabat Bina Mandiri Pak. Sahabat Bina Mandiri. Sahabat Bina Mandiri. Iya. Kita memanggil semua teman-teman itu sahabat Bina Mandiri. Sahabat Bina Mandiri. Iya. Bukan Mandiri, bukan. Mandiri perempatan. Iya, perempatan. Oke, sahabat Bina Mandiri. Sahabat ya. Bina Mandiri. Semua yang follower kita, YouTube. Sahabat Bina Mandiri. Sahabat Bina Mandiri. Tingkatkan kompetensi Anda. Ya. Itu aja ya. Karena masa depan itu milik orang-orang yang mempunyai kompetensi. Ya. Nah, dan orang yang berkompeten itulah yang akan menguasai masa depan. Ya. Itu aja. Bagaimana Anda nanti akan akan berangkat atau akan kerja di sini itu kalau sudah kompetensi bisa memilih. Oke. Baik. Saya kira enggak misalkan pakai PT atau apa, orang kompeten itu bisa memilih. Ya. Kemudian maaf kalau ada yang masih mau bekerja ke luar negeri, ingin untuk mengembangkan diri, karena kita tahu kita ini punya bonus demografik 60% angkatan kerja dari 270 juta penduduk. Kemudian penciptaan lapangan kerja tidak sebanyak dengan pertumbuhan angkatan kerja. Nah, tentu mereka saya tak cari pekerjaan di luar negeri. Saran Ketua DPD Aspataki untuk mereka yang ingin bekerja di luar negeri, apa yang harus disiapkan dan bagaimana supaya menjadi PMI yang memenuhi persyaratan dan sesuai aturan.
Begini, jadi bagi saudara-saudara saya yang bekerja di luar negeri, ya, yang pertama harus kompeten. Yang kedua, pilih lembaga atau badan atau apapun itu yang memang resmi. Karena sekarang saat ini itu banyak yang positif. Jadi itu yang saya resmi ini maksudnya sesuai sesuai prosedur. Maksudnya mencari P3MI yang resmi. Iya. Ya. Bukan LPK. Sekarang undang-undang P3MI. Iya, iya. Jadi badan lembaga yang resmi mendapatkan izin penempatan. Oke. Menurut saya kan seperti itu. Ya. Saya kira itu. Ada tentang skill apa yang mungkin dibutuhkan atau level bahasa atau tertentu gitu. Sekarang gini Mas, sudah banyak ya P3MI yang mempunyai job baru. Iya. Ya, yang seperti training service apa dan sebagainya, terapis dan sebagainya itu banyak sudah dimulai. Ke negara-negara tujuan pun ada yang ke Jepang, Korea pun juga sudah banyak. Pertanian pun juga sudah banyak. Anda pilih, tinggal memilih mana yang ingin diikuti. Untuk bahasa di LPK yang sudah bekerja dengan P3MI yang sudah ada kerjasama, itu biasanya sudah disediakan. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Ketua DPD DPD Jawa Timur Aspataki ya tentang P3MI. Jadi P3MI itu adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi bagi sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja ke luar negeri, itu prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 ya. Itu hanya bisa melalui P3MI atau secara mandiri, artinya Anda mencari peluangnya sendiri atau dengan perusahaan sendiri. Misalnya Pertamina Indonesia dengan Pertamina di Azerbaijan misalnya, itu bisa ya. Dan juga satu lagi adalah penempatan pemerintah dengan pemerintah G2G ya. Jadi itu cara untuk bisa bekerja luar negeri. Ada 4 cara. Jangan menggunakan institusi-institusi yang tidak resmi dan tidak ada di undang-undang. Tidak ada dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Oke, itu informasi dari Pak Zainul, Ketua DPD Jawa Timur Aspataki. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, sahabat Bina Mandiri. Selalu dengan motto kita, be a smart worker for a better future. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainul. Ya, terima kasih banyak. Monggo Pak, ini